Sebenarnya apa yang diwariskan nenek moyang dulu? Falsafah, hukum, aturan adat itu sendiri, fungsi tiga sejarangan itu, memang dunia kira harus dipertanggungjawabkan. Nah itulah yang jadi masalah gini. Tapi kalau sepotong-sepotong dipahami, tidak dipahami secara utuh, itu yang jadi masalah gitu. Ini kalau memang awak itu yo cinta ke negara iko, hormat, sayang ke nenek moyang awak, ke nenek mama awak terdahulu lah berjuang menjadikan negara iko, ya, tentu aturannya harus diturui. Analah diwariskannya itu nan harus kita turui. Nah kalau kita tidak paham, bagaimana menurutnya? Ya, cilako itu kan banyak caranya. Pertama cilako karena tidak tahu. Yang kedua cilako karena memang tidak mau tahu. Yang ketiga karena kelalaian. Yang keempat karena sengaja. Nah, jangan sampai nampak itu terjadi di awal. Apa itu sako? Sako itu kan adalah gelar kebesaran ya, atau jenjang jabatan penghulu dan nenek mama yang berjenjang naik bertangguh turun dalam menjalankan adat besandi sarak besandi kita pula sarak mengatur adat memakai. Itulah yang dikatakan sako. Jadi sako ko bajawe. Cara menjawab sako adalah penghulu dan nenek mama itu tadi. Kemudian pengertian pemahaman daripada pusako. Pusako itu ada dua. Pertama, pusako itu adalah kelengkapan jabatan nenek mama, penghulu atau nenek mama. Contohnya seperti pakaian, saluk, kari, tungke. Ada aja di situ tuh tanah abuan berupa ladang atau sawah dan lain-lain kan. Nah itulah yang dikatakan pusako. Kemudian yang kedua ada pusako itu nan berupa wilayah. Nah, apa yang demokrasi wilayah? Nagari itu kan punya wilayah. Ada bate-batenya jo nagari lain. Bukan tak bate, ada bate-batenya. Itulah ini kecil wilayah nagari. Nah, di dalam wilayah nagari itu apa nan ada di dalam wilayah nagari itu? Itulah pembagiannya 23. Pertama adalah tanah ulayat nagari. Dan kedua tanah ulayat suku. Dan ketiga adalah tanah ulayat kaum. Nah, itu yang disebut dengan pusako tinggi. Kemudian untuk apa kok tanah ulayat nagari kok? Ya tanah ulayat nagari itu di samping tanah cadangan untuk anak kemanakan. Yang kedua tuh nagari itu kan butuh fasilitas. Misalnya ada rumah gadang nagari yang berpekarangan, yang bertaman, yang bersegala macam. Ya, namanya rumah gadang nagari kan. Ada misalnya untuk kebutuhan sarana ibadah, musaji, surau. Ada juga untuk kebutuhan sarana pemerintahan, kantua nagari misalnya. Kantua pemerintahan itu kan bermacam-macam. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan itu, kepentingan pemerintahan. Nah di samping untuk tanah cadangan anak kemanakan di masa depan. Yang kedua tanah ulayat suku. Nah tanah ulayat suku kan dikuasai oleh masing-masing suku. Ada aja namanya bu itu kubu. Nah kubu itu kan bermacam lahannya tuh anunya. Bisa berbentuk sawah, bisa bentuk ladang, bisa berbentuk bukit dan lain sebagainya. Nah tanah ulayat suku aja bisa saja. Kalau dulu di pegunungan misalnya rumah gadang suku. Tiap suku tuh punya rumah gadang. Nah disitulahnya tiap suku tuh kok kabar lek. Mangke penghulu niat mama di situ jualah ada ladangnya, ada sawahnya, ada segala macam. Nah, kemudian rumah gadang suku itu kan ada orang kiang.
Nah, ai si rangkiang tuh. Ya kalau sawah ladang tuh hasil tuh dan non ke situ. Untuk agunanya itu. Ya kalau ada kebutuhan suku itu. Kalau tagak pengulu, kalau apa sebenarnya kan tak perlu minta kena kemanakan. Akhirnya nanti jadi kan serupa itu. Kalau tagak pengulu, bayu kemanakan dan sana apa segala macam. Ya kalau nanado, kalau nanindak, timbul fitnah biko. Nah, dan dulu sekian nabi. Kalian tak do tanang segala macam sih. Jadi kalau dulu tujuannya ada rumah gadang suku, ada orang kiangnya di sini, nan baisi. Nah itulah kan ketuanya atau pusako itu penuntut malu. Kan tak malu kan, bisa terselenggara lagi kebutuhan suku. Kemudian di situ yang ketiga tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum kan nan dikatakan ganggam baun tua. Nandai mau kasih ganggam baun tua dulu. Kalau dulu nan membuatkan rumah untuk kemanakan yang produksi kan adalah mama. Jadi lado di rumah gadang itu kita lihat perkembangan kemanakan yang produksi lewat tambah. Tentu lado kebutuhan untuk membuat rumah. Maka dibuatlah oleh mama rumah, dipakailah tanah ulayat kaum tadi. Lah iya jo kemanakan gadangnya dibuatkan juga. Sisonya itu masih milik kaum. Nalah dibuat rumah kan itulah dipakai oleh dan sana kemanakan. Nah tapi ada kekeliruan mungkin di pemakaian tanah ulayat kaum kan salah moko babagi tiok dan sana. Misalnya oleh mama kepala waris dan sananya 3 produksi dibaginya 3. Nan sekete anaknya belabia jualnya. Namanya anaknya ndak cukup. Macam-macam timbul masalah ya kianya. Makanya banyak jo tanah-tanah kok menjadi katanya tu ada penyimpangan pembagian tu menjadi hak pribadi. Maka banyak nan dijual dan segala macam. Itulah nan terjadi. Dan iko nan tanah ulayat kaum ko kan banyak nak gini nan serupa itu tu. Nah, ketiga tanah ulayat tadi, wilayah nagari tadi. Ulayat tadi itu ada hukum adatnya. Jual ndak makan bali, gadai ndak dimakan sando. Tujuannya jual ndak makan gali, gadai ndak sando. Ikolah nan tujuan nenek moyang awak dulu. Lah iya jo anak cucunya nanti ada jo baru tanah tempatnya berdiam. Kan itu nan pokok gini. Kalau ndak ada tempat berdiam kama apa ini? Masih ada jo tanah tuh. Makanya jual ndak makan bali, gadai ndak makan sando. Nah dengan adanya setaruh menaruh ke tanah untuk anak cucunya, maka ndak putus silaturahim antara nenek moyang dulu juga anak cucunya sampai di akhir zaman. Itu tujuannya. Tanah pusako tinggi itu tadi itu nanti disebut pusako tinggi. Tapi di situ itu dia lo kiasan nenek moyang dulu. Dek karena orang awak kau mengecekkan ke jokisi kiasan ndak langsung dah. Dibuat pula lah titahnya di situ. Pusako tinggi boleh digadai, dijual apabila terdapat 3 hal. Pertama, rumah gadang ketirisan atau janjang rumah gadang lalapua. Yang kedua, gadang ndak belaki atau ada rando nambuek malu. Yang ketiga, mayit terwujud dalam rumah, ndak ada penyelenggaraan. Itu kiasan yang tidak mungkin terjadi. Kiaskan serupa itu supaya itu tidak jual mali, ada yang tidak makan sando. Bagaimana kau serupa itu? Coba kita tinjau. Kalau rumah gadang itu ketirisan, janjangnya lalapua, berarti kan tidak ada mau nilai. Berarti lah punah. Atau mungkin rumah gadang itu kan punya rangkiang. Isinya rangkiang tuh padi, hasil sawah, hasil ladang dan lain-lain itu kan bisa dijual hasilnya untuk belok rumah gadang. Apa kekecian gitu tuh ke dijual ke digadai. Jadi itu tidak mungkin terjadi atau mungkin juga punah. Dan kedua, gadis gadang yang tidak belaki atau rando membuat malu. Artinya kan harus untuk mengawininya apa segala macam itu kan. Nah bertanggung jawab mengawin kalau dulu mencari nantu mama, berarti tidak ada nama mencari lakinya lih, kalau cari jodohnya, berarti lah punah sih nantu, tidak ada mama lih kan.
Nah, itu kan tidak mungkin. Dan kedua, kalau untuk kadang-kadang tidak laki dan dok, mungkin untuk mengawinkan tidak ada biaya. Tapi setiap rumah itu dulu kan ada orang kiam, jual desi. Itulah tanah-tanah tadi itu, tanah milik kaum, milik suku tadi itu, hasilnya masuk ke situ. Itulah yang dikecek orang atau pusako penuntut malu tadi. Ada orang yang dijual, tidak tanahnya yang dijual, no. Hasilnya tu yang dijual. Itu pemahamannya. Itu mengenai kadang-kadang tak berlaki atau tanda baik malu. Yang ketiga itu mayit tabuju dalam rumah, tak ada penyelenggaraannya. Itu mayit ke penyelenggaraan mayit itu padu apa tu? Padu kipaya, tanggung jawab orang sekampung senagari itu. Jadi kalau tak ada lain serupa itu kan bukan tergantung daripada mampu atau tidak mampu, itu fardu kifayah, wajib hukumnya. Berarti negara itulah punah. Ini tak ada lain kan apa itu. Jadi ketiga kiasan itu tidak mungkin terjadi. Nah, ada apa pakai itu tuh untuk alasan menjual, maka hilanglah apa yang dimukasai oleh nenek moyang awak dulu. Nah, kalau lebih dijual di apa sih kan tidak ada oleh peninggalan untuk anak cucunya sampai di akhir zaman. Bah anak cucunya lain nanti. Ya kini mungkin tidak berkembang lah, nanti lo tentu leh. Sama anak cucunya kepai. Nah, ikulah nanti amanahkan oleh nenek moyang kita secara aturannya. Itu yang penting kita pahami. Nah, siapa yang bertanggung jawab memelihara koko-koko? Tentu ini mama. Itulah dikecek hak pemilik atau punya. Hak milik maka suiknya di situ hak kuasa. Hak kuasa itu untuk mengatur, memanfaatkan, membagi itu ada pada nenek mama. Di bawahnya itu ada mama kepala waris. Jadi mama kepala waris, mama kepala kaum, mama kepala suku. Nah, itu bertanggung jawab. Jadi fenomena kini itu kan banyak itu maknanya terjadi itu kok digadai, kok dijual kan gitu. Jadi membalikkan yang lah diturunkan aturan dari nenek mama atau aturan Minangkabau yang nenek mama terdahulu itu mengembalikan balik harta pusako tadi itu maknanya tidak terjadi penjualan, penggadaian balik. Jadi kalau kita pahami mana dulu itu harta pusako tinggi itu di samping untuk anak cucunya. Negara itu kan tidak lo tertutui. Mau tidak mau kita menerima pendatang. Ada hukumnya. Pendatang tuh jauh mencari suku, dekat mencari hidup. Datangnya misalnya ke negara itu. Ane carinya, tentu mama ane carinya suku dulu. Melakoknya ke salah satu suku. Melakoknya ke satu suku. Tapi konya ingin bertempat tinggal di situ. Nah, saya pakailah kaum tu magia. Dia sepamburan ayam. Artinya cek perumahan. Nah, dengannya lah melakok ke suku, ada lah diisi limbago lah dituangnya. Maka orang tu menjadi orang negari itu, menjadi anak kemenakan di suku di negari. Alah sama tu sama haknya gitu mendapat perlindungan segala macam. Nah, kalau kini kau lihat saat dipakai undang itu, jauh mencari suku, dekat mencari Hindu. Tadi masuk orang membeli tanah segala macam, malah buat organisasi gini di situ. Itu kan bisa menimbulkan gesek-gesekan. Supaya ada tiap-tiap negara itu kan beda-beda. Itu yang dijago dulu oleh nenek moyang awak itu. Jadi hidup di negara itu selalu nyaman, tidak ada gesekan, tidak ada segala macam. Nah, kini tidak ada apa pakai. Kamu masih menjual tanah ke orang apa sih entah. Kadang-kadang agama juga beda, jual aja tanah. Nah, itulah pemahaman. Jadi artinya mengembalikan itu. Pahamilah sebenarnya apa fungsi sako dan pusako secara utuh serupa tadi itu. Nah, di situ kita kan bisa bersikap kan bahwa membenahinya. Ya setidak-tidaknya yang masih ada kok harus dikembalikan ke situ. Yang sudah terjual ada apa ya bisa dikembalikan fungsinya melihat. Bahasa hak itu bagi kaum perempuan cuman hak pakai secara turun-temurun. Tidak ada hak untuk menjual, untuk menggadai. Inilah Pak Jan Mama menjual, menggadai. Nah, kita contohkan misalnya. Kalau sekelompok itu agamanya beda, membeli. Sebagai orang yang punya komunitas, kelompoknya nggak ada lah haknya timbul.
kok kamu buat gerejanya, kok kamu buat kelentengnya, segala macam. Kok di dalam tu dibuat itu timbul masalah. Dan setuju, tidak setuju. Tapi awalnya tidak dikaji Pak mangkonyo itu. Timbul masalah itu. Nah, itu karena kelalaian awak juga itu kan. Nah, mangkonyo hukum adat Minangkabau itu, namanya hukum itu tentu bukan aturannya sih ada, sanksinya pun ada. Nah, kalau menurut nenek terdahulu itu hukumnya menjual menggadai tanah pusako tinggi itu adalah itulah dimakan bisokawi. Katanya tidak pucuk kawan boleh tanah adalah dia kumbang. Yo melanggar adat jo sarak. Kena le buat hukumnya. Hukum adat itu kan pasal di kesarak ya. Jadi buat hukumnya. Nah, nang ketiga bisa membuat keturunan itu punah. Nang keempat itu perbuatan haram. Ikut tidak dipahami secara utuh serupa itu, makanya tak jadi serupa kau gini. Jadi intinya harus dipahami mana? Harus dipahami mana apa nan hukum adat itu, apa nan aturan adat. Tidak sama dah. Kan data itu falsafah. Sudah tu hukum adat. Bahwa menjalankan hukum itu tentu ada aturannya. Kemudian ada dipahami itu siapa yang bertanggung jawab menjalankan aturan hukum itu tadi. Itulah tungku tiga sejarangan. Tidak bisa cek-cek sudah. Ketiganya itu harus mempunyai fungsi yang baik. Jadi sebenarnya generasi awak kini kok maupun terdahulu kalau dikatakan berhutang ke nenek moyang awak itu lah berhutang. Tapi dek karena falsafahnya itu tadi duit dipakai mati ditompang, tentu nampak itu dipakai. Kalau tidak dipakai jalan yang kini, duit ini kita mati ini kita tompang nanti. Itu kan merupakan yang perlu kita pikirkan bersama juga. Apakah kalau dikatakan falsafah apa itulah lesamo apanya itu jo sumpah gitu ya. Komitmen yang harus kita jalankan. Kalau kita kini melanggar itu apa resikonya nanti? Di antaranya kalau menjual atau tua itu nyewa pusako tinggi itulah dompet tadi itu menurut ini terdahulu. Pertama makan bisokawi, yang kedua pelanggaran adat itu salah, yang ketiga bisa mengakibatkan keturunan punah, yang keempat perbuatan haram. Ya apa risikonya? Sebenarnya apa yang diwariskan nenek moyang dulu, falsafah, hukum, aturan adat itu sendiri, fungsi tiga sejarangan itu, memang dunia kira harus dipertanggungjawabkan. Nah itulah yang jadi masalah gini. Tapi kalau sepotong-sepotong dipahami, tidak dipahami secara utuh, itu yang jadi masalah gitu. Ini kalau memang awak itu yo cinta ke negara iko, hormat sayang ke nenek moyang awak, ke nenek mama awak terdahulu lah berjuang menjadikan negara iko, tentu aturannya harus diturui. Analah diwariskannya gitu, itu yang harus kita turui. Nah kalau kita tidak paham bagaimana menurutnya, ya cilako itu kan banyak caranya. Pertama cilako karena tidak tahu, yang kedua cilako karena memang tidak mau tahu, yang ketiga karena kelalaian, yang keempat karena sengaja. Itu mah beda-beda hukumnya itu. Nah, jangan sampai itu terjadi di awak. Itu makanya harus dipahami. Dipahami secara utuh gitu kan. Ya, tidak ada masalah hukum adat itu jauh hukum negara aja, tidak bertentangan malah sejalan. Nah, itu nampak pemahaman mengenai sako dan pusako tadi kan.